Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyakit yang ditakuti oleh setiap mukmin adalah qaswatul qulub, kerasnya hati, keringnya hati dari zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian mengeras hati kalian. Setelah itu lebih keras, bahkan dia seperti batu atau lebih keras daripadanya. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, kerasnya hati, keringnya hati, pertanda hampanya hati itu dari ketundukan dan ketaatan kepada Allah, kosong dari taubat dan kedekatan kepada Rabb-Nya. Allah mencela orang yang keras hatinya dalam Zumar, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka celaka hati yang keras dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, artinya hati itu tidak melunak terhadap ayat-ayat Quran, tidak mengingat ilmu dan nasihat yang disampaikan kepadanya, tidak tumaknina, tidak mendapati ketenangan dengan zikrullah, justru dia berpaling dari kepada selain zikrullah. Dia merasa tenang, na'udzubillah, dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia harap adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celaka besar dan keburukan berat bagi orang yang hatinya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Allah mencela hati yang keras, berarti Allah mencintai dan merahmati hati yang lunak, hati yang tunduk kepada zikrullah, penuh dengan iman dan amal saleh kepadanya. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Hadithu hadhil qulub fa innaha sari'atud duthur." Benahi hati kalian ini, karena hati cepat sekali membusuknya, cepat sekali rusaknya. Kewajiban seorang hamba untuk selalu dan terus membenahinya, terus agar hatinya terselamatkan dari keras, terselamatkan dari keringnya. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, al-ilm atau al-uquf alal ilm ma'atal dhi'in nafs min asbabil muraqqiqat lil qulub. Terus menerus kamu belajar ilmu, terus menerus kamu bersama ilmu, itu yang kamu kaji, itu yang kamu baca, itu yang kamu dengar, itu yang kamu ajarkan, itu yang kamu amalkan, ditambah dengan talzi'un nafs, kamu bakar jiwamu, dibakar dengan sesuatu yang memberatkan dirimu. Hidup memang untuk itu, membakar jiwa dengan ibadah dan ketaatan, amal saleh. Disebut membakar karena memang berat.
sesuatu yang harus kamu paksakan pada dirimu, menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Ilmu dan itu akan banyak melunakkan hatimu, terselamatkan dari kerasnya hati. Disebutkan oleh Muhammad ibn Ubadah al-Mu'afiri rahimahullahu ta'ala, suatu hari bersama beberapa para sahabatnya, beliau katakan, sungguh hati kita telah ternodai, mulai keras. Marilah kita datangi Khalid ibn Humaid rahimahullahu ta'ala. Maka mereka datangi Imam Khalid ibn Humaid, meminta bimbingan dan nasihat dari beliau. Maka beliau sampaikan, istaqillu qulubakum wa ta'allamu hadhihi ar-raghaib war-raqa'iq fa innaha tujaddidul ibadah wa turithuz zahadah wa tajurrus sadaqah. Pelajari ilmu ini oleh kalian, ilmu syariat ini, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, turaghib, raghaib, itu yang memotivasi kalian, mendorong kalian untuk lunak hatimu. Itu yang mendorong kalian semangat dalam ibadahmu. Itu pula yang membuat kalian zuhud terhadap duniamu. Dan itu pula yang membuat kalian akan selalu menjaga kejujuran dalam bicara, dalam hati, niatmu maupun amal perbuatmu. Akan sesuai isi hatimu dengan ucapan lisanmu, akan sesuai ucapan lisanmu dengan perbuatanmu. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qasiyatul qulub, hati yang keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, yang Allah cela. Tampak kerasnya hati itu, satu, akan terlihat pada orangnya bermalas-malasan dalam amal khair, dalam ketaatan dan ibadah. Berat untuk diajak melakukan ibadah dan amal saleh. Akan lebih mementingkan tidurnya daripada ibadahnya. Akan berlama-lamaan untuk ke masjid, berebut shaful awal. Akan berat untuk diingatkan dan diajak, disarankan menjalankan ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat witir, qiyamul lail dan yang lainnya. Berat bagi dia, sulit untuk diajak menjalankan ibadah-ibadah saleh tersebut. Pertanda hatimu telah keras. Kalau kamu sadari dirimu berat untuk diajak beramal saleh dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, tampak pada orangnya tidak terpengaruh oleh ilmu nusus yang dibacakan pada telinganya, telah sampai padanya ayat demi ayat Quran, hadis demi hadis diajarkan padanya, tetap saja tidak mempengaruhi hatinya. Allah sebutkan dalam Qaf, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Peringatkan dengan Quran ini bagi orang yang takut dengan ancaman Allah. Berpengaruh ayat itu kepadanya, lunak hatinya. Tapi kalau sudah keras hati, berapa banyak pun ayat, berapa banyak pun hadis dibacakan kepadanya, tidak akan berpengaruh, tidak akan menggeser dia dari keterpurukannya. Pertanda hatinya telah keras.
Orang yang lunak hatinya, satu ayat kamu bacakan padanya cukup. Orang yang lunak hatinya, satu hadis kamu sampaikan kepadanya cukup. Dia sudah memahami, jazakallah khair, dia terima nasihatmu, dia berubah, berpengaruh ayat hadis itu ke dalam hatinya, karena memang hatinya lunak. Hatinya jauh dari keras dan kering seperti yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hati jika telah keras membuat orangnya lemah dan berkurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terhadap kemakrufan yang itu diperintah Allah, dicintai Allah, tidak terdorong untuk mencintainya, untuk mengamalkan dan memperjuangkannya. Kepada kemungkaran yang dibenci dan dilarang oleh Allah, tidak ada kesungguhan untuk membenci dan menjauhinya, untuk memeranginya. Hatinya telah keras sehingga justru kemakrufan dia benci. Itu yang dia musuhi. Dan dia musuhi orang yang mengingatkan dan mengajak dia ke sana. Dia malah cintai kemungkaran dengan segala bentuknya, dan dia senangi orang-orang yang mengajak dia dan mengajarkan kepadanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Yang keempat, hati jika keras akan menjadikan orangnya fi wahsyah. Dia akan merasa liar, dia tidak akan merasa tenang, dadanya terasa sempit, tidak akan merasa ketentraman dan kedamaian dalam dirinya. Bagaimana tidak, hati yang itu milik Allah dan ciptaan Allah, dia jauhkan dari penciptanya. Nas'alallahal afiyah wassalamah. Semua itu adalah dampak dari kerasnya hati. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentu kerasnya hati ada sebabnya. Penyebab hati manusia itu keras, yang pertama dan utama adalah kemaksiatan kepada Allah, melanggar yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, wa innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Al hadis. Seorang hamba jika melakukan dosa, kemaksiatan apapun itu bentuknya, ternodai titik hitam dalam kolbunya. Jika tidak segera dia bertobat, beristighfar kepada Allah, dia lakukan lagi dosa berikutnya dan berikutnya, semakin menumpuk titik-titik noda hitam dalam hatinya, sampai hati itu tertutup dan keras. Di dalam Mutaffifin Allah sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru ron, ada noda hitam yang menutupi gelap, menutupi hatinya akibat ulah mereka sendiri, perbuatan maksiat dan dosa dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, bahkan dengan hatinya. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akibat ghaflah, lalai dari zikrullah, lalai dari ilmu, lalai dari yang mengingatkan dia kepada Allah dan kepada akhiratnya. Kelalaian adalah musibah yang menimpa seorang hamba.
Ironis ketika kita mendengar seseorang mengatakan, aku futur, keras hatiku karena terlalu sering mendengarkan ilmu, karena terus-menerus belajar ilmu. Terbalik ya Abdullah, justru ketika dirimu jauh dari ilmu, itu yang membuat hatimu keras. Ilmu hanya melunakkan hatimu. Jika engkau ikhlas kepada Allah, mengharap wajahnya semata, mengangkat kejahilan pada dirimu, ilmu itu yang melunakkan hatimu. Ilmu itu yang menambah hatimu semakin dekat kepada Allah, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Justru ketika kamu jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, jauh dari Quran, itu yang mengeraskan hatimu, sehingga kamu tidak punya semangat, tidak ada kesungguhan membaca Quran, ziyadah Quran, tasmi' apa yang kamu hafalkan, murajaah, itu semua pertanda kerasnya hatimu. Tidak ada kenikmatan yang kamu rasakan saat kamu bersama Quranul Karim atau bersama sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah jauhnya seorang hamba dari mengingat kematian, mengingat sakaratul maut. Karena kematian hadimul ladzat, Rasul perintahkan untuk sering-sering diingat. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak olehmu mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bisa disimpulkan sebab yang mengeraskan hatimu. Yang pertama, kathratul khultah, terlalu sering, terlalu banyak kamu bergaul dengan orang, berteman dengan teman yang tidak mendukungmu, tidak mengajak dan mengingatkanmu untuk taat kepada Allah. Teman yang tidak baik. Ketika kamu sering dekat duduk bersama mereka, keraslah hatimu. Yang kedua, kamu terlalu banyak berangan-angan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Kamu terbuai dengan impian sementara tidak ada langkah nyata, tidak ada amalan real, kebaikan, manfaat yang kamu lakukan. Yang ketiga, bergantungnya hati seorang hamba kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia lirik, itu yang dia harap. Wal'iyadzubillah. Yang keempat dan kelima, terlalu banyak mengurusi makan dan tidur. Terlalu banyak makan, dan itu yang menyibukkan dirimu. Terlalu banyak tidur, membuat hatimu akan keras, lalai, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah, Allah ajarkan pula kepada hambanya obat, dawa, syifa bagi orang yang keras hatinya, agar sembuh dan menjadi lunak. Yang pertama, banyak-banyaklah melihat Mushaful Karim, baca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, dan berusahalah untuk tadabbur dan mengerti apa yang kamu baca. Firman Allah,
Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha madhani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik ini, Quran Al-Karim, kitab yang mirip, sama, saling menguatkan, saling mendukung, ayat yang satu dengan yang lain, surat yang satu dengan yang lain, dan itu terulang-ulang terus dibaca oleh seorang mukmin. Dengannya gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Robnya, lalu melunak kulit mereka. Lunak karena membaca ayat-ayat Robnya, dan kolbu mereka kepada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dekat-dekatlah kita dengan Quranul Karim, itu yang melunakkan hati, itu syifa. Dan Allah sebutkan memang Quran ini sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini sebagai syifa, obat, penyembuh, sekaligus rahmat bagi yang beriman kepadanya. Yang kedua, ma'rifatullah, semakin kenallah kepada Allah, mengenal Allah dengan tauhid. Ilmu tauhid ini yang mengenalkan dirimu kepada Allah. Kenali Allah. Semakin pelajarilah tauhid, semakin fahami dengan baik tauhidmu, tauhidul asma wa sifat. Kenali, fahami dengan baik nama dan sifat-sifat kebesaran bagi Allah. Itu akan melunakkan hatimu, karena Allah adalah Rabbmu yang menciptakan dan menguasai dirimu, menguasai kolbumu. Kenali Allah, dekatlah dengan tauhid, terus dalami dan pelajari ilmu tauhid sepanjang hidupmu, tiada kata henti. Itu akan melunakkan hatimu. Mulai kamu jauh dari tauhid, mulai kamu meremehkan ilmu tauhid, bosan, merasa sudah sering mendengar dan mempelajarinya, itu bisikan syaitan akan membuat keras hatimu. Yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa, istighfar dan taubat kepada Allah, seperti kata Imam Ibnul Qayyim, itu yang menyembuhkan berkaratnya hati. Hati pun bisa berkarat layaknya besi. Kalau kamu biarkan, lama-kelamaan semakin kuat itu karat, semakin keropos itu besi, lama-kelamaan akan patah dan rusak, hancur. Untuk sembuh dari berkaratnya hati, kata Imam Ibnul Qayyim, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir kepadanya. Begitu pula doa, pasrahkan dan yakini hanya Allah yang bisa sembuhkan. Mintalah kepada Allah agar hatimu dijauhkan dari kerasnya hati dan dijadikan selalu hati yang lunak. Yang keempat adalah sering dan mendengar mau'izah, nasihat yang bermanfaat. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, di zaman fitnah khalqul Quran, dalam keadaan siksaan bertubi-tubi, azab berat ditimpakan kepada beliau, penjara. Kata Imam Ahmad, yang sangat menguatkan hatiku tentunya setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah nasihat seorang badui. Bahkan orang awam terkadang tajam dan menyentuh sekali nasihatnya. Dia mengatakan kepadaku,
wahai Ahmad ibnu Hanbal, aku dipenjara, dihukum karena maksiat, karena melakukan dosa kriminal. Tapi aku bersabar, maka celaka dirimu jika tidak bersabar sementara kamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kamu memperjuangkan dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah bahwa Quran itu kalamullah bukan makhluk. Wahai Ahmad ibnu Hanbal, pertahankan akidahmu. Jika kamu hidup setelah ini, ishta hamidan, engkau hidup dalam keadaan terpuji. Wa in mitta fa anta mitta syahidan. Tapi jika engkau terbunuh, engkau pun mati dalam keadaan syahid biidznillah. Kata Imam Ahmad, sungguh nasihat Badui ini, orang pedalaman, menyentuh hatiku, membuat lunak, dan itu yang sangat menguatkan diriku dalam fitnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita dan menjauhkan dari segala yang membuat hati kita keras. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad